Setelah kita berbuat baik, kita akan mendapatkan imbalan atau pahala yang kadang di luar nalar kita. Itu nggak mau cerita, karena ini sebenarnya atau bahkan beberapa turis dari luar negeri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IPA Subang, pada kesempatan ini kita podcast bareng dengan Ki Barlen, meneruskan pembicaraan minggu kemarin tentang misteri Curug Ciung Wanara. Oke. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Pak Ipa dan sahabat IPA Subang semua. Selamat menyaksikan kembali dan mudah-mudahan tidak bosan ketemu kami berdua gitu ya. Oke sahabat, jangan lupa like, subrek, dan share, dan jangan lupa bahagia. Oke, Ki, gimana ceritanya Ki sampai kita ke pokok bahasan Curug Ciung Wanara, hubungannya dengan Ki Barlen? Ya. Terima kasih Pak Ipa dan sahabat IPA Subang tentunya. Selamat sore dan selamat menyaksikan. Kemarin kita bahas gitu ya, kaitan golok rekor terpanjang di dunia dengan Curug Ciung Wanara gitu kan. Curug Ciung itu sendiri Pak Ipa ya dan sahabat IPA Subang semua, Curug Ciung itu sendiri sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kakek nenek saya waktu dulu itu sudah ada, itu namanya Curug Ciung. Cuman kebetulan pas 2016 Curug Ciung tersebut, kebetulan saya jadi kepala kampung di sini, ketua RW di Ciberun Tanjung Siang bersama rekan-rekan masyarakat, kita direnovasi lah Curug Ciung tersebut yang tadinya tertutup untuk umum karena terlalu rindang dan gelap lah gitu ya, banyak pohon-pohon dan akar-akar yang sudah menutup curug tersebut. Sangat sangar lah ya, sangat sangar gitu kan. Dengan kerjasama kami bersama warga masyarakat Ciberem, khususnya Karang Taruna waktu itu, curug tersebut 2016 kami coba buka untuk umum, terus kita benahi dan alhamdulillah setelah itu, dan kebetulan waktu itu pas kita buka Curug Ciung tersebut, kebetulan lagi banyak monyet Pak Ipa di area banyak monyet itu. Wah luar biasa. Jadi masih alami Ki Barlen, ya masih alami, masih rawan lah gitu ya. Iya. Curug manuk ciungnya ada, jadi burung ciungnya masih banyak itu berkeliaran di area curug tersebut. Terus ditambah juga waktu itu ada gerombolan monyet atau kera yang disebut, kalau orang dulu mah disebutnya wanara itu Pak Ipa. Makanya dari situ kebetulan manuk ciungnya banyak dan monyetnya lagi banyak ngumpul di sekitar curug. Pas dibuka itu dengan dihiasi katumiri ya atau pelangi lah. Waktu itu kan lagi hujan gede, kainnya besar gitu kan. Terus pelangi muncul, terus di situ gerombolan kera atau monyet lagi banyak. Dan tentunya manuk ciung itu lagi banyak juga di situ, lagi nongkrong. Kebetulan kan ada salah satu buah ciungnya di situ. Mungkin itu yang melandasi kami gitu kan, warga Ciberem Tanjung Siang khususnya, menamai curug tersebut menjadi Curug Ciung Wanara. Itulah. Oke sahabat, unik ya. Jadi di sini ini ada namanya Curug Ciung Wanara. Kenapa dinamakan Curug Ciung Wanara? Tadi Ki Barlen sampaikan Curug Ciung itu karena ada manuk ciung dan monyet, dan banyak monyet gitu ya. Ki, apakah hari ini masih ada Ki monyet dan manuk ciungnya? Kalau manuk ciung, insya Allah setiap kita berkunjung ke area curug, kalau nggak pagi, sore pasti suara ciung selalu tidak terdengar lah di area curug tersebut. Kalau monyet itu mah hanya kebetulan aja Pak Ipa. Jadi sewaktu-waktu dia turun ya aja gitu. Mau minum kayaknya. Mau minum, mau nongkrong gitu biasanya kan. Itu kan Gunung Batu ya areanya, area Gunung Batu. Itu gugusan Gunung Canggah apa Pak? Masih ke Gunung Canggah itu ya. Namanya masih itu teh Pegunungan Kadaka ya, tapi menuju jadi area Gunung Canggah sana. Kadaka ya. Pegunungan Kadaka ya, Kadaka terus menuju ke Gunung Canggah itu.
Selanjutnya Kibarland, kan Kibarland nih buka nih 2016. Ya. Apa yang ada inspirasi apa Kibarland dari Curug Ciung Wanara ini? Alhamdulillah ya, secara natural gitu kan. Saya juga tadinya tidak terlalu berharap dapat ini, dapat itu, dapat inspirasi dari situ. Enggak sih sebenarnya. Tadinya kita cuma buat hanya terbuka untuk umum, dan kebetulan kita gratis Pak Eva. Gratis ya? Gratis untuk umum dari awal kita buka, meskipun banyak ada banyak biaya kita korbankan lah waktu itu ya, tenaga dan waktu tentunya. Tapi dari awal sampai hari ini tempat tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan cara gratis Pak gitu. Terus dari situ pas kita buka ya, kebetulan waktu itu pertama kita buka banyak pengunjung dari mana-mana, mungkin ratusan pengunjung tiap Sabtu Minggu tuh banyak lah kesana waktu itu ya. Camping bisa ya? Camping bisa, dan kebetulan hari ini kita sediain ada musola juga. Ada musola ya? Ada buat niis ya? Buat semedi ya? Buat semedi. Ya lah seperti itu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, itu kan dibuka tahun 2016, pas 2017, setahun kemudian setelah kita buka curug tersebut, kebetulan saya bersama rekan-rekan tuh dapat inspirasi bikin rekor golok terpanjang di dunia gitu, Kenapa sampai dinamakan golok tersebut Golok Barland Ciung Wanara gitu. Ada kaitannya karena saya dapat inspirasinya tuh dari curug tersebut gitu. Semedinya berapa lama? Udah itu mah rahasia. Cuman ginilah logikanya seperti ini mungkin ya. Sahabat IPA Subang juga mungkin bisa mengenalinya dari ciri-ciri fisiknya kayak gini Pak Ipa. Mungkin karena airnya masih jernih, masih original, belum terpolusi, udaranya bagus, tanahnya bagus, airnya bagus. Jadi terus gagasan-gagasan yang masuk ke kitanya juga orisinil gitu Pak Ipa. Jadi output yang kita dapat saking kita seringnya main di alam seperti itu, outputnya jadi orisinil juga gitu. Nah dari situ 2017 ya kebetulan bersama rekan-rekan tentunya ya dapat inspirasi tadi menciptakan sebuah rekor yang alhamdulillah mendunia. Mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat ada beberapa dokumentasi yang bahwa curug tersebut pernah dikunjungi beberapa tokoh atau bahkan beberapa turis dari luar negeri juga ada nanti dokumentasinya. Kita bisa perlihatkan nanti ke Pak Ipa dan sahabat IPA Subang tentunya. Ada dari luar negeri ya? Ada dari mana aja? Yang ini tuh kemarin tuh dari beberapa keraton, dari Sumedang. Keraton Sumedang. Keraton Sumedang, Banten juga. Terus dari Italia juga Pak Ipa. Dari Italia juga. Italia nanti adalah kita dokumentasinya. Nanti ada ya di slip-slip ininya, nanti saya akan masukkan nih dokumen dari Kibarland nih, bukti otentik bahwa Curug Ciung Wanara ini pernah dikunjungi dari benua Eropa. Alhamdulillah. Dan satu lagi Pak Ipa yang mungkin sahabat IPA Subang bisa kenali gitu kan, aliran sungai aliran air dari curug tersebut itu, dari Curug Ciung tersebut mengaliri beberapa kampung di daerah kami yang khususnya pengrajin golok Pak Ipa. Jadi dari sumber air Curug Ciung tersebut masuk ke Ciberem, Cikandu, dan Ardawi. Jadi 4 kampung di daerah kami khususnya pengrajin golok itu emang airnya dari sana. Buat mandi, buat minum, buat mengairi sawah dan sebagainya, juga buat irigasi dan buat kolam juga mungkin dari sana. Termasuk salah satu ini inspirasi juga, dan kebetulan juga ini ya, bukan saya rekayasa atau apa, dan yang tahu tuh pasti bisa ngecek langsung lah. Satu lagi inspirasi pas dari curug itu Pak Ipa dapat inspirasi untuk meribon atau menghidupkan kembali pondok pesantren salah satu yang tertua di Tanjung Siang, Subang dan Sumedang. Alhamdulillah tahun 2021 setelah saya sering main di curug tersebut bersama rekan-rekan tentunya, saya dapat inspirasi salah satu pesantren tertua yaitu pesantren Pasir Naan. Mungkin sahabat IPA Subang tahu ya. Pondok pesantren Pasir Naan merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Tanjung Siang, Subang dan perbatasan Sumedang. Pasir Naan satunya di sekitar Curug Ciung, dekat kan, kaitannya dekat. Terus
Pacinan 2-nya di Nangewer Sumedang, dan banyak lagi cabang-cabang pesantren Pacinan yang lainnya gitu. Belasan cabang dari Pacinan tersebut sudah tersebar di mana-mana, dan induknya kebetulan saya dapat inspirasi untuk dipercaya menjadi ketua pembangunan pesantren tersebut setelah puluhan tahun tertutup. Iya. Gitu. Alhamdulillah gitu. Sekarang udah terwujud ya. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud, dan Golok panjang terwujud. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Pondok Pesantren Pasir Naan pun alhamdulillah, sudah hampir berapa puluh tahun sekarang sudah terwujud. Nah, selanjutnya Ki, ada hal-hal khusus nggak Ki kalau kita mau main ke Curug Ciung? ya. Mungkin sahabat IPA Subang ya, karena area curugnya itu masih di Hutan ya, di hutan gitu kan, resiko masih mungkin ada binatang-binatang yang cukup berbahaya gitu kan, mau kayak gitu kan, Masih ada mau. masih yang gitu-gitu kan masih ada. Tentunya lebih bagusnya kalaupun kita mau berkunjung ke sana atau mau istirahat atau cari inspirasi, Mau atau bersemedi apalah, ya. meditasi dan sebagainya Meditasi gitu kan. bahasa modernnya meditasi ya. Alangkah baiknya mengajak orang-orang yang sudah sering ke sana. Karena Salah satunya Ki salah satunya Barlen. bisa langsung ke saya atau juga rekan-rekan banyak lah di sini. Biar tidak salah jalan, nanti kita masuk jalan mana, bisa datang ke sana terus pulangnya bingung pulang, dan nanti salah jalan. Kayak gitulah intinya mah. Terus bahaya tadi teh binatang-binatang yang mungkin masih ada berkeliaran di sekitaran gitu. Iya. Mungkin itu Pak. Jadi sahabat yang mau main ya ke Curug Ciung bisa mampir ke galerinya Ki Barlen, boleh. Museum Golok Barlen Indonesia, yang lokasinya di depan klinik Sailendra ya, Medika. jalur Tanjung Siang Sumedang. Jadi Curug Ciung ini menginspirasi Ki Barlen. Alhamdulillah. Ada salah satunya dua inspirasi terbesar Ki Barlen didapatkan dari Curug Ciung. Pertama, Pondok Panjang. Yang kedua, pembangunan Pondok Pesantren Pasir Naan. Ki, ketika di Curug nih, Ya. gimana ceritanya Ki Barlen bisa terinspirasi dapat, wah harus bikin gorok terpanjang nih, Ya. gitu. Ya itu kan saking kita seringnya, kadang kita juga tidak terlalu tadinya tidak terlalu menentukan harus begini harus begitu Pak Ika. Itu muncul saat kita secara logikanya mungkin kayak gini ya, saat kita memelihara sebuah tempat atau kita memelihara sebuah makhluk atau dengan teman juga, kalau kita berbuat baik otomatis teman pun akan baik Berbuat pada baik, kita. ya. Begitupun dengan alam, apalagi di sana kita diusahakan itu membuat sebuah tempat atau membuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang banyak lah intinya gitu kan, dalam hal-hal baik lah gitu. Ya otomatis dari situ saking kita seringnya ke sana, sadar nggak sadar waktu itu gitu ya, kadang kita terlelap tidur setelah kita beresin ini beresin itu, kita terlelap tidur lah, muncullah dari sana kadang lewat mimpi, lewat saat kita termenung, saat berpikir, tafakur, lihat pohon, lihat apa gitu kan, muncullah inspirasi. Dan salah satu tadi tuh lewat mimpi Pak Ipa gitu. Jadi Siapa yang datang Ki dalam mimpinya? Ini kan rahasianya. rahasia Harus ya. disampaikan nih. Sebenarnya saya tuh nggak mau cerita karena ini sebenarnya mah mungkin orang akan mungkin berdebat atau mungkin orang percaya nggak percaya soal hal ini gitu kan. Tapi kan ada buktinya. Tapi Ya, alhamdulillah sahabat, ada buktinya. Golok Barlen terpanjang di dunia itu buktinya kan. Ya, alhamdulillah. Ya dari situ kita datanglah sebuah inspirasi atau mimpi lah ya. Kalau bahasa gayanya mah kan orang kampung dulu mah dapat wangsit kayak gitu Pak Ipa dapat ya. wangsitnya dari Dapat sana. wangsit gitu, nggak tahu siapa yang ngirim gitu kan, ujuk-ujuk. Pik, udah kamu bikin aja seolah tuh bikin rajanya Golok kayak gitu. Karena mungkin dari penamaan Ciung Wanaranya itu seorang raja, seorang Prabu lah di zamannya gitu, salah satu raja Sunda terbesar di zamannya.
Ya mungkin itu menginspirasi juga alam mimpi saya dan akhirnya terinspirasi untuk menciptakan Rajanya Golok lah seperti itu Pak Ipa. Alhamdulillah gitu. Ki, ada yang datang apa bisikan Ki? Jujur ya, jujur saya tuh awalnya lewat mimpi Pak Ipa. Lewat mimpi berarti bertemu dengan seseorang kan? Bertemu dengan seseorang yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Rahasia. Karena masih rahasia ya, nanti kita bongkar di episode lain aja. Terus yang pasti saya tuh lihat fenomena alam juga. Saat kita malamnya tertidur, terus besoknya menjelang subuh saya lihat fenomena alam yang belum pernah saya saksikan sebelumnya. Saya pernah berkunjung ke beberapa tempat ziarah ke manapun lah gitu ya. Punten ke Wali Songo, kemana saya juga sering itu kan berziarah, napaktilah sejarah dan sebagainya. Tapi waktu itu di Curug Ciung, fenomena alam pun meyakinkan bahwa saya harus menciptakan rekor golok terpanjang dan terakhir di 2021 itu kita di Pondok Pesantren Paseman. Harus membangun Pondok Pesantren Paseman. Alhamdulillah gitu dengan persetujuan keluarga besar, alumni, mustami, para segala muhibin juga. Ya tentunya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Alhamdulillah 2021 Pondok Pesantren Paseman kembali dibuka untuk umum dan menjadi pusat penyebaran Islam kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ki, tapi masih penasaran ya sahabat. Tentunya masih penasaran. Cuma waktu kita sedikit lagi. Jadi podcast kita masih terbatas dengan waktu ya. Apa ya? Jadi saya jadi ngehulang. Saya nggak percaya ini ya, percaya tak percaya. Iya. Tapi insya Allah jadi saksi hidup lah. Saya percaya Ki. Ki, itu mimpinya berapa kali Ki? Waduh. Iya kan? Nabi Ibrahim saja ketika akan berkurban kan beberapa kali mimpi. Ya, Ki Barlen ini gimana nih? Karena kan goloknya terpanjang berapa meter Ki? 13 meter. 13 meter dikerjakan dalam waktu sekian hari lah. Nanti ini akan kita bahas di episode podcast selanjutnya ya untuk golok panjang. Gimana Ki? Itu mimpinya berapa kali Ki? Sebenarnya Pak Ipa ya, kalau ini ya sahabat Ipa Subang semua, sebenarnya mimpinya tuh satu kali Pak Ipa. Saya tuh mimpiin golok panjang itu satu kali, kurang lebih 1 sampai 2 minggu sebelum golok tersebut terjadi diciptakan gitu. Terus termasuk punten Pasirnaan sendiri pun mimpinya satu kali, tapi itu kisaran waktunya setelah saya mimpi tanggal 25 itu mulai didirikan kalau nggak salah itu tanggal 13 Januari. Satu kali mimpi sampai yakin Ki Barlen melakukan tindakan untuk menciptakan hal-hal di luar akal, di luar nalar. Gimana sampai seyakin itu? Karena gini Pak Ipa, sebenarnya kalau banyak orang yang bercerita, semua orang tuh punya mimpi dan semua orang berharap mimpinya jadi kenyataan seperti itu kan Pak Ipa ya. Jangan-jangan yang datangnya Sang Prabu. bukan ya, bukan yang terlalu dulu jauh ke sana ya, gitu Pak Ipa ya. Jadi gini, saat kita bermimpi dan besoknya itu apa yang kita mimpikan itu seolah itu mendekat. Saya tuh nggak tahu pas energi alamnya ya. Termasuk kemarin punten ya soal pesantren yang Pasirnaan itu sendiri. Pas saya mimpi mondok di Curug ya. 2 hari setelah saya mondok langsung ketemu dengan keluarga Pasirnaan. Sementara itu saya udah jarang ketemu, udah puluhan tahun nggak ketemu. Ada yang belum kenal juga dengan para kiai dan ajengannya. Ya tiba-tiba mereka mendatangi dan kita langsung berdiskusi. Seminggu kemudian alhamdulillah langsung mulai gitu. Dan oke Ki, jangan terlalu jauh Ki. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jadi podcast kita minggu depan kita akan bahas misteri golok Barlen terpanjang sedunia. Oke sahabat, jadi itu misteri dibalik Curug Ciung Wanara. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi inilah keindahan alam yang ada di Tanjung Siang, karena Tanjung Siang ini dikelilingi oleh gunung-gunung ya, dan dialiri oleh berbagai sungai. Nah, salah satunya adalah ini sungai. Jadi sungainya sungai apa Ki? Kesininya jadi Curug Ciung Wanara. Cilung Gunung yang nantinya ketemu sama Sungai Cikembang
dan nanti bermuara di sungai. Gitu. Oke sahabat, Itu gunung. kata terakhir Ki. Kata-kata terakhir Pak Ipa ya, ya tadi kayak teruslah kita berbuat baik, teruslah kita beritikad baik dan berlaku baik itu kan, insya Allah kita akan mendapatkan imbalan atau pahala yang kadang di luar nalar kita Pak Ipa. Saat kita mencita-citakan hal tertentu, kadang yang datang tuh jauh luar biasa dari apa yang pernah kita impikan tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Hatur nuhun, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah. Mohon Amin. maaf dengan segala keterbatasan. Hatur nuhun sahabat Ipa semua. Siap. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Oke, terima kasih sahabat. Itu kata-kata terakhir dari pertemuan podcast kali ini. Teruslah berbuat baik, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.